selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah menghadiri undangan saya di hari ini seperti yang sudah kita sepakati. Nah, adapun tujuan kita untuk hari ini Bu, pertemuan kita ini sebenarnya dalam langkah memenuhi tugas persyaratan saya di CGP. Nah, jadi kita kali ini akan melaksanakan pra-observasi dalam pembelajaran dengan tujuan kita akan melakukan supervisi nanti di kelas. Apa Ibu siap membantu tugas saya? Siap, siap. Oke. Nah, kemudian Ibu dalam rancangan kita pastinya Ibu akan melakukan pengelolaan di dalam kelas. Nah, untuk itu pastinya Ibu sudah menyiapkan persiapan untuk mengajar ya Bu? Iya, sudah. Nah, langkah apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan pembelajarannya di kelas Ibu? Seperti biasa yang saya persiapkan, yang pertama yaitu FPP, buku panduannya nanti dari buku siswa, dan nanti saya akan membuat LKPD-nya, tapi LKPD-nya belum saya cetak. Mungkin besok pada observasi saya akan menyediakannya dan saya akan memberikan kepada anak didik dan hasilnya besok akan kita lihat seperti itu. Oh, baiklah. Nah, jadi Ibu sudah menyiapkan materinya apa saja, tentang apa materi yang sudah Ibu persiapkan begitu ya Bu? Ya, sudah. Materi yang saya persiapkan yaitu mengenai merinci ungkapan pujian, dan itulah nanti besok yang akan saya ajarkan untuk anak didik kita, dan itulah besok materi yang akan kami pelajari seperti itu. Oh iya begitu ya Bu, materinya tentang ungkapan pujian. Nah, jadi tujuan pembelajarannya sudah Ibu persiapkan untuk itu? Sudah kira-kira? Sudah. Nanti tujuannya yaitu kita akan yang pertama kita bertanya dulu kepada anak didik apakah sebelumnya mereka sudah mengetahui atau pernah mendengar ungkapan pujian. Kalau memang sudah pernah, nah dari situlah nanti kita jabarkan pelan-pelan untuk anak didik, dan selanjutnya kita akan mengembangkan nanti lebih dalam lagi bagaimana ungkapan pujian, apa saja itu ungkapan pujian, dan bagaimana cara mengucapkan ungkapan pujian yang baik dan tidak mencela. Dalam pengertian mereka mengucapkannya dengan bahasa yang sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oh iya, menarik sekali ya Bu. Tentunya dengan pujian mungkin anak-anak saling mendorong dan semangat ya Bu. Nah, tentunya saya sangat menantang untuk melihat itu. Saya sangat kepingin untuk melihat kegiatannya untuk besok juga Bu. Nah, berarti ini tujuan dari pembelajarannya ini FPP-nya ya Bu? Iya. Nah, oke. Nah, di dalam penyampaiannya metode apa saja yang kira-kira sudah Ibu persiapkan? Metodenya kayak mana lah ya Bu? Karena kebetulan saya mengampu anak kelas 1. Kebetulan anak kelas 1 juga mereka belum terlalu berpikir kritis. Mereka masih mungkin hanya tak memahami saja dulu, memahami dan mengetahui. Mungkin saya akan menggunakan metode ceramah dulu. Nanti saya akan buat contohnya dengan gak usah jauh-jauh, medianya nanti yang terlihat saja di sekitarnya, apa saja yang bisa menyangkut, yang bisa digunakan dalam penyampaian kalimat pujian seperti itu. Oh iya ya Bu. Nah, berarti dalam metodenya nanti tentunya mengungkapkan bagaimana contoh-contohnya, berarti didemonstrasikan ya Bu terlebih dahulu, kemudian metode ceramahnya, kemudian apakah Ibu akan menyajikan nanti metode diskusi. Nah, baik, itu sudah luar biasa menurut saya Bu. Mudah-mudahan nanti ketika kita melakukannya di dalam pembelajaran terjalin kerjasama yang lebih baik lagi untuk anak didik kita itu, sehingga tujuan pembelajarannya tercapai dengan bagus ya Ibu. Nah, nanti saya menunggu kehadiran Ibu besok untuk melakukan supervisi ini kembali. Kemudian kita akan mencatat hal-hal yang penting dari sana, bagaimana pengembangan Ibu dan rancangan Ibu ke depannya seperti apa ya Ibu dari kegiatannya. Oke, sekian ya Ibu dari dari pra observasi kita. Besok kita supervisi, kemudian di pasca observasi kita amati lagi hal apa yang akan kita lanjuti kemudiannya ya Bu. Oke, sekian dan terima kasih Bu. Oke, sama-sama Ibu. Udah Ibu? Udah. Oke, selamat pagi
Bismillahirrahmanirrahim kita. Oke, baik Bu. Untuk sepertinya. Lanjutkan ya Bu. Nanti langsung main ya Bu ya. Oke, silakan. Lagi yang ada di kami. Semangat belajar. Di sini adik-adik. Siapa yang sudah sarapan dari rumah? Semua sarapan dari rumah? Oke, berarti kalau udah semua sarapan dari rumah, siap untuk belajar? Ya, tetapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berserah dulu kepada siapa? Kepada Tuhan. Ini salah satu seorang dari anak didik kami. Siapa yang bersedia maju ke depan buat doa? Hanya dua saja ya? Oke, satu orang. Udah. Si Franciscus ya, Osep. Oke. Di tengah sama apa? Oke. Enggak, cuma berdua saja ya. Oke, semuanya dilipat tangannya, sikap ibadah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami ingin belajar dalam dalam kami untuk dapat menerima pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Amin. Amin. Oke. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ada satu lagu. Lagunya bagaimana? Ini adalah sebuah lagu persiapan kita untuk memulai pelajaran. Lagunya bagaimana? Perhatikan ke Ibu ya. Semuanya perhatikan ke depan. Ferdinand. Oke. Lagunya seperti ini. Pasang matanya, ting tong. Pasang telinganya, oh
Ferdinand. Cantik kali suaranya kak, merdu, macam burung kakak tua ini. Nah, pernah seperti itu kan? Atau seperti kita di siapa? Siapa nama ini? Si Desri. Datanglah siapa? Si Sabe. Diucapkanlah sama si Oksel. Lihatlah si Desri Oksel. Cantik kitanya kan, warna merah. Pernah dia tidak
Oke. Sekarang si Yose. Wah, kamu cantik sekali, Sabit. Oke, wah kamu cantik sekali Sabit. Si Berka. Wah, kamu hebat sekali, Ferdinand. Wah kamu hebat sekali Ferdinand. Sekarang si Suku. Siapa yang mau kau puji, ayo? Atau dari sini kamu puji mereka dengan kata cantik atau pintar atau hebat? Ayo Suku. Oh, wah kamu ganteng sekali Ferdinand. Oke, berarti kalian sudah memahami kalimat pujian dan kalian kita akhiri juga dengan Baik, selamat siang Ibu. selamat siang. Nah, bagaimana terkait dengan supervisi yang sudah kita lakukan Ibu? Menurut Ibu dalam penyampaian pembelajarannya tadi terhadap peserta didik kita, apakah Ibu sudah merasa puas? Bagaimana pendapat Ibu? Jujur ya Bu, tadi pada saat Ibu supervisi saya awalnya juga merasa deg-degan karena yang biasanya dalam setiap harinya kita hanya mengajar dan berhadapan dengan anak didik. Tapi mungkin karena dilihat oleh teman jadi ada rasa malu. Pada saat saya menyampaikan pembelajaran pada anak didik, saya merasa ada kepuasan itu sendiri juga karena mereka juga bisa sebagian anak didik memahami materi yang saya sampaikan, dan ada juga kurangnya sedikit karena anak didik juga ada juga sebagian tadi yang kurang memahami. Namanya juga anak kelas 1, mereka masih tahap awal, jadi mereka belum semua memahami dan bisa menangkap dan berpikir kritis akan materi yang saya sampaikan tadi, seperti itu. Nah, di dalam pembelajarannya tadi Bu, yang kita lihat seperti yang kita sepakati dalam pra observasinya, materi yang Ibu sampaikan itu metodenya adalah metode ceramah, metode diskusinya. Nah, selanjutnya adakah terpikirkan oleh Ibu untuk area pengembangan selanjutnya? Bagaimana yang akan disepakati bersama dengan anak-anak didik? Kira-kira metode apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran berikutnya sehingga tidak kebobolan seperti yang tadi? Ketidakpuasan Ibu akan selanjutnya bisa merasa puas. Bagaimana? Mungkin tadi karena saya mengajarnya kepada didik hanya dalam lingkup ruangan kelas, jadi belum terbuka. Jadi anak didik juga mungkin masih bingung apa yang akan mereka utarakan atau ungkapan pujian yang pas. Mungkin nanti selanjutnya saya akan mencoba untuk anak didik belajar di luar kelas dan melihat lingkungan sekitar dengan anak, sehingga mungkin mereka juga bisa bebas dan bisa lebih terbuka pikiran mereka dan bisa melihat dari sekeliling apa kalimat atau ungkapan pujian yang mereka bisa ucapkan dengan media yang mereka bisa lihat dalam lingkungan sekitar kita. Baik ya Bu, sebelum biasa rencana aksi berikutnya akan yang dilakukan berarti akan memanfaatkan lingkungan kita gitu ya Bu. Baiklah, berarti area pengembangannya sekitar supaya bisa memacu anak didik kita lagi dalam belajarnya tentu melibatkan semua yang ada di lingkungan, ya begitu ya Ibu. Nah, jadi kita tunggu strategi Ibu untuk berikutnya dalam rangka memuaskan Ibu dalam pembelajarannya, melaksanakan bagaimana pelajaran yang lebih baik lagi ke depannya ya kan Ibu. Nah, jadi apakah Ibu sudah merasa puas dengan observasi yang kita lakukan hari ini? Kepuasan juga ada karena saya juga dengan senang hati mendapat penilaian dari Ibu apa saja kekurangan saya dan berarti artinya tindak lanjut berikutnya harus ada ya Ibu? Iya, ada siklusnya kembali. Oke, kita tunggu ya Ibu. Kapan waktunya Ibu mau disiapkan